Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One dan masih bersama Ibu Susi Pujiastuti. Ibu, saya ingin berbicara tentang bagaimana seorang Susi yang kita tahu setelah tidak lagi menjadi menteri kembali mengurusi perusahaan, begitu kan? Dan kabarnya kalau diurus orang lain tidak sehebat diurus sendiri, begitu kan? Terus diterpa pandemi, ini boleh cerita nggak seperti apa? Apa yang harus dilakukan oleh seorang Susi? Ya, November kan saya sudah selesai, lalu bulan Februari, Januari saya sudah dengar tentang pandemi, tapi Februari tanggal 4 saya mendapatkan kepastian bahwa this is very serious matter, karena waktu itu ada Singapore Air Show, kita harus tidak semuanya dibatalin. Iya. Dan semua rekanan kita dari US, dari Eropa juga semua berhenti. Ya akhirnya kita ya sudah, saya putuskan saya harus kembali ke Pangandaran. Tidak lagi, tadinya rencana saya selesai jadi menteri 50% Jakarta dan keliling Indonesia, 50% di Pangandaran. Nah karena situasi seperti ini saya putusin ya 90% di Pangandaran, yang 10% kalau ada kunjungan kerja ke sana ke sini tentang usaha itu saja. Nah kemudian situasi belum terlalu jelek bulan Februari. Kita sendiri belum mengadakan pengumuman apa-apa Indonesia kan. Betul. Nah, tapi saya sudah siap-siap dan mencoba mencari tahu untuk bisa beli tes, rapid test dan lain sebagainya. Kemudian ya saya putuskan pindahan pulang ke Pangandaran semuanya. Nah begitu terjadi seperti pembatasan itu bulan April, Mei, Juni, Juli tidak terbang. Iya. Perusahaan jadi zero income ya sangat terpukul. Tabungan untuk sekolah anak-anak semua terpakai untuk menghidupi perusahaan selama 4 bulan tidak terbang. Karena kita kan masih bayar karyawan, kita belum memutuskan merumahkan mereka, baru setelah 4 bulan itu kita mulai konsolidasi, mulai restructuring cost, kurangin kantor, kurangin kos-kos yang tidak perlu, hal-hal seperti itu kita mulai atur. Ya alhamdulillah sampai hari ini Susi Air survive ya, walaupun tidak ada untung tapi tidak sampai bangkrut gitu ya. Jadi masih berharap tahun ke depan akan bisa mengembalikan kerugian-kerugian seperti itu sih. Baik, apa yang dilakukan untuk bisa bertahan yang kita tahu bahwa memang dunia penerbangan salah satu yang paling terdampak di pandemi ini? Ya menyesuaikan restructure tadi, kantor-kantor yang tidak dibutuhkan, pos-pos yang tidak perlu ada, penghematan, lalu juga ya mau downsizing, mengecilkan semua yang kita bisa kecilkan. Dari ukuran office, ukuran rumah, ukuran kantor, ukuran biaya, juga sampai ke hal-hal yang tidak mengurangi esensi kita hidup bisa dihemat, ya kita hemat, itu saja. Baik, dan memang kita tahu katanya kan yang disebut dengan new normal itu tidak akan kembali ke kondisi semula, Bu Susi. Butuh adaptasi, butuh inovasi, atau seperti apa sebetulnya rumus atau resep seorang Susi? Ya kita harus adaptif. Kita juga mesti punya keberanian untuk menyesuaikan diri. Kalau tidak, ya saya yakin tidak akan bertahan. Lalu yang paling penting kita disiplin. Begitu kita punya planning, begitu kita melihat oh ini harus seperti ini, harus seperti itu, ya kita mesti disiplin dengan itu. Baik. Kalau tidak, saya yakin pandemik ini tidak akan berhenti bulan depan. Jadi kita juga tidak boleh berpikir bulan depan everything will be better, will be okay. Iya, baik. Kita berharap dengan program-program pemerintah dan juga disiplin masyarakat will make it better. Tapi nobody really knows. Banyak kepala negara di dunia pun belajar dan adjusting dan adaptif terhadap apa yang terjadi week by week. Iya. Nah saya pikir flexibility di sini ini penting sekali.
sebaiknya kita juga mempunyai satu platform yang jangka panjang. Lalu kita memberikan ruang adjustment. Oh, ini perlu ya, seperti PPKM, PSBB begini. Sebetulnya kalau namanya sama dari awal, Iya. tinggal mungkin tuningnya yang diatur gitu. Oh, ini SOS 1, SOS 2, SOS 3, siaga 1, siaga 2, siaga 3. Iya. Itu kan ada dalam bencana. Nah, kalau itu dipakai, sebetulnya masyarakat akan lebih antisipatif. Dan semestinya tidak boleh memberikan ruang dari awal Iya. untuk sebuah new normal yang seolah-olah kalau Anda sesuai prokes itu boleh. Oke. Nah, kalau ini dilakukan, akhirnya masyarakat, kita ngomong orang Indonesia yang susah diatur ya. Kalau kita kasih example yang you can do it with that condition. Baik. Itu nanti akan tabrak semua. Seharusnya dari awal you make it clear, no is no, yes is yes. Nah, saya ambil contoh, kita ini ada di compound kita ada penularan dari mana? Dari hajatan pertamanya. Iya. Orang begitu kita lockdown, ternyata ada orang dalam yang sudah ketularan, dan dari 1 ini menjadi 8 orang di compound kita. Oke. Bahkan sampai ke rumah saya karena ada pembantu yang mesnya bareng-bareng. Oh. Jadi kita lockdown tapi virusnya udah di dalam. Oke. Lockdown compound. Nah, hal seperti ini harusnya tidak boleh. Dan dari awal itu di-clearkan, kita akan mempunyai antisipasi 3 tahap, siaga 1, siaga 2, siaga 3 dari awal pandemi. Siaga 1 adalah ini. Siaga 2 ini. Siaga 3 ini. Dan setelah kita makin mengetahui terms-nya juga jelas, sebetulnya kalau menurut ahli kan katanya 10 hari sudah tidak menular. Clearkan saja, ketat 10 hari, siaga 2 10 hari, siaga 3 10 hari. Artinya butuh ketegasan, butuh kejelasan begitu ya? Iya, kalau nama dari PSBB sekarang PPKM. PSBB terbatas itu, lalu PPKM kan akhirnya ya banyak orang kampung susah mengerti. Iya. Apa itu? Gitu loh. Dan jadi akhirnya di medsos pun kan jadi bulan-bulanan kan. Betul. Tapi PPKM pulang pergi makan apa. Tapi kalau sebagai seorang pengusaha begitu kan, apakah diuntungkan dengan adanya kelonggaran soal ekonomi, atau dalam kondisi seperti ini kan ada juga pertimbangan menyeimbangkan ekonomi dan juga bicara tentang kesehatan masyarakat? Di satu sisi kalau kita clear mungkin usaha masih bisa jalan, tetapi saya juga mengerti dengan situasi seperti ini kita juga menyadari ya it's shut down, tapi kejelasan yang kadang-kadang diperlukan kan. Iya. Seperti misalnya kalau kita menakutkan transportasi menjadi carrier virus dari Jakarta ke wilayah-wilayah lainnya. Oke. Dulu waktu tahun lalu kan di stop tuh, dari Jakarta ke Papua tidak ada. Iya. Harusnya within Papua mestinya tidak ada masalah. Tapi kan itu juga tidak dilakukan. Pemerintah di Papua, pemerintah daerah langsung semua juga lockdown. Jadi saya melihat di satu sisi kadang berlebihan, tapi di sisi lain justru bebas gitu kan. Iya. Nah ini yang saya pikir inkonsistensi itu mestinya tidak boleh ada. Baik. Once you decide aturan, then be it, gitu loh. Baik. Jadi kalau kita lockdown itu ya lockdown dulu misalnya 2 minggu, bisnis akan menyesuaikan. Iya. Ya kita akan rugi, but you know how long. After that
ada kejelasan kan. Betul. Ada situasi membaik yang memberikan kita harapan, tapi on and off yang tidak clear dan tidak Tidak tahu inconsistent. kapannya ya. Ya, itu very very dangerous untuk semua perusahaan. Baik. Untuk kami pun itu akan menjadi burden, dan ya saya tidak tahu. Tahun lalu dengan 4 bulan ini kita setengah mati susah payah survive. Iya. Nah kita dihantam lagi sekarang dengan begini. For how long? Baik. Nah kita kan harus bikin adjustment lagi. Persoalannya, apa kita masih punya kekuatan enough to continue our strength? Iya. Nah ini yang menjadi pertanyaan yang seringkali membuat banyak concern di pikiran saya. Dan saya yakin semua pengusaha lain pun sama. Baik. Ibu, kita tahu bahwa seorang Susi Pujiastuti meraih sukses dari nol begitu ya. Dari seorang yang pernah menjadi pengepul ikan, katanya kan gitu ya. Dari zero to hero begitu kan. Dalam kondisi seperti sekarang ini, kalau kita bandingkan dengan perjuangan yang berat seorang Susi, bagaimana sebetulnya, apakah modal pengalaman itu juga mendukung kebertahanan seorang Susi di masa pandemi seperti sekarang ini? Ya itu pasti, setiap experience dan jam terbang seseorang menentukan itu. Tetapi the size of pandemic sekarang ini, it's very heavy. Rasanya dalam perjalanan usaha saya hampir 82, berarti berapa tahun? Hampir 40 tahun. 38 ya. Sekarang ini is the worst of all. Oh. Karena udah sangat global. Dan kita juga dibarengi oleh krisis kesehatan kan. Iya. Kalau krisis ekonomi saja mau easy. Karena paling tidak kita masih physically masih bisa moving. Masih bisa membuat adjustment yang lebih mudah. Kalau sekarang kita misalnya ada hal yang tidak cocok dengan partner atau kolega, kita berantemnya lewat Zoom. Yang kadang-kadang ada sedikit perbedaan dengan kita face to face. Iya. Apalagi kalau itu sifatnya lobby, sifatnya permohonan gitu kan. Iya. Kalau kita keras, kayak saya orangnya ini kan gampang gemesan gitu. Betul. Kalau pakai Zoom seringkali is misinterpreted gitu loh. Baik. Jadi situasi pandemik ini saya pikir bukan cuma untuk orang yang baru yang susah. Untuk kita-kita yang sudah penuh pengalaman pun bukan hal yang mudah untuk kita handle gitu. Setiap hari, setiap minggu ada surprises. Termasuk penanganan pemerintah pun sama kan, ganti. Iya. Baik. Dan memang kita semua yang hidup hari ini kan baru berpengalaman pertama menghadapi pandemi COVID-19 ini begitu ya. Ya yang udah berumur 60 tahun juga dulu tidak dengan krisis ekonomi, krisis kesehatan dulu, Iya. 1920. Baik. Kalau sekarang ya ekonomi, ya kesehatan. It's dan sekarang dengan globalisasi dunia justru menambah parah pandemi kan. Oke. Baik. Ibu, kita break lagi dan nanti kita akan berbincang satu titik yang mana orang mengenal Susi itu di tahun 2004. Tapi nanti kita berbincang itu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. One on One akan segera kembali.